Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wa qala washkuru li wa la takfurun. Hadirin yang terhormat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua hamba Allah, kaum muslimin, beraneka ragam nikmat, yang mana nikmat yang diberikan oleh Allah ini tidak sanggup kita menghitungnya. Sungguh amat banyak dan tidak sanggup kita mengukurnya. Nikmat sungguh amat tinggi, amat luas, tidak sanggup kita menimbangnya, karena nikmat Allah ini nikmat yang cukup besar. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kamu mau menghitung nikmat Allah, sungguh-sungguh tidak sanggup kamu menghinggakannya. Hadirin yang terhormat, dari seluruh nikmat Allah, ada nikmat yang paling besar, ada nikmat yang paling unggul dari segala-galanya, dan ada nikmat yang merupakan induk bagi segala macam nikmat, yaitu firman Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan rasulnya, mengangkatkan Nabi Muhammad menjadi rasul, disertakan dengan huda, yakni Quran, terus dengan dinil haq, agama yang benar. Maka tiga perkara ini
Yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad. Yang kedua, kedatangan Al-Quran. Dan yang ketiga, agama Islam. Ketiga-tiganya merupakan raja nikmat. Mengapa demikian? Karena dengan tiga nikmat ini umat manusia jaminan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat seandainya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nikmat kerasulan Nabi kita, bersyukur kepada Allah melalui nikmat kedatangan Quran, bersyukur kepada Allah melalui nikmat Islam. Hadirin yang terhormat, Nabi kita ini terpilih menjadi Nabi yang tinggi martabat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa rafa'na laka dzikrak, Muhammad, kami tinggikan, kami angkatkan sebutanmu. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi yang sangat besar di sisi Allah martabatnya. Sampai Nabi Muhammad diperintahkan kita untuk berselawat kepadanya di dalam ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat mulia itu yaitu salat. Salat itu ibadah yang sangat mulia. Karena salat tiang agama. Karena salat berhubungan kita dengan Allah tiap hari. Dalam salat diperintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi, mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Adapun kita membaca kama sallaita ala Ibrahim, ini bukan artinya kita berselawat kepada Nabi Ibrahim. Ya. Allahumma salli ala Muhammad, kita diperintahkan untuk mengucapkan ya Allah, berikan rahmat serta dengan membesarkan martabat kepada Nabi kami Muhammad. Adapun kama sallaita artinya sebagaimana telah engkau beri rahmat kepada Ibrahim. Jadi bukan artinya kita diperintah berselawat kepada Ibrahim. Maka jadilah di dalam salat, mulai dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Itu bertanda Nabi Muhammad itu menduduki martabat besar. Yang kedua, Allah menyebutkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah rasul-rasul
yang kami lebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian. Di antara mereka ada yang berbicara langsung denganku, dan di antara mereka ada yang aku tinggikan martabat. Yang aku tinggikan martabat ini yaitu warafa'na laka dzikrak, hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi kita tersebut di dalam tiang-tiang syurga dan aras. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia ini, Nabi Adam sudah melihat maktuban tertulis pada tiang aras, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada nabi lain yang ditulis pada tiang-tiang syurga. Maka Nabi Adam mengatakan, Ya Rabbi, ketika aku melihat nama Muhammad dempet dengan namamu, aku yakin bahwa engkau sangatlah mencintai kepada Muhammad. Allah menjawab, Sadaqta ya Adam, benar engkau. Maka nikmat besar adalah diangkatnya Nabi Muhammad menjadi rasul untuk kita. Nikmat besar dijadikan Nabi Muhammad itu imam bagi kita. Di antara nikmat besar, Nabi Muhammad itu menjadi penolong, pensyafaat kepada kita dengan syafaat azma, syafaat besar. Maka dituntut kita oleh Allah, washkuruli wala takfurun. Syukurlah kamu kepadaku atas kerasulan Nabi Muhammad. Bertasyukur ke Allah melalui kerasulan Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita dituntut untuk taat kepada Rasul dalam seluruh perintah Rasul, dan taat kepada Rasul dalam seluruh larangan Rasul. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Allah telah menurunkan Al-Quran sampai hari ini melebihi 1439 tahun. Sampai hari ini umur Quran demikian. Akan tetapi Al-Quran ini tidak berubah sedikit pun, satu titik pun, satu harap pun, satu baris pun tidak berubah. Sebelum Al-Quran 103 kitab. Tidak lama setelah Rasul wafat atau setelah Rasul diangkat, tidak lama setelah itu langsung kitab-kitab tersebut berubah sehingga tidak ada aslinya. Istimewa Al-Quran. Sekarang sudah 1430 tahun lebih tidak berubah. Mengapa demikian? Allah telah berfirman di dalam Al-Quran,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaga dan memelihara Quran. Maka alhamdulillah, Quran yang ada bersama kita, pemeliharaan daripada Allah. Quran yang ada bersama kita, jaminan keselamatan daripada Allah. Maka jadilah Quran bagi kita merupakan dua hal. Hal pertama, Al-Quran itu huda, yaitu menjadi petunjuk dengan kandungan Al-Quran, menjadi petunjuk dengan kesimpulan-kesimpulan daripada Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran bisa diibadatkan dengan lafaznya. Dijadikan Al-Quran sebagai zikir, dan Al-Quran dapat membacanya untuk mendapatkan pahala. Quran baca untuk nafalah. Kalaupun tidak kita ketahui maknanya, dengan Al-Quran mendapat pahala. Bahkan Rasul mengatakan, Iqra'il Quran fa innahu jaa yaumal qiyamati syafi'an. Baca Quran, karena Quran ini pada hari kiamat membela kamu di hadapan Allah. Ini nikmat yang kedua. Bersyukur kita kepada Allah melalui nikmat Quran. Pertama, menghormati Quran. Yang kedua, menjalani perintah Quran. Yang ketiga, menghormati larangan Allah yang di dalam Al-Quran. Kalau Allah mengatakan jangan, maka di pihak kita pun jangan. Maka mentaati Allah melalui Al-Quran, itulah syukur kepada Allah. Rasul mengatakan, pada akhir masa, entah sekarang, entah belum datang, yaqra'unal Qur'ana, ini Rasul mengatakan akan datang, bukan terjadi pada masa Rasul. Apakah sekarang sudah terjadi atau belum? Yaqra'unal Qur'ana walam ya'malu bih. Mereka membaca Quran dengan indah suara. Isi Quran tidak lagi dipakai. Quran dibaca. Wala ta'kulur riba, dibaca terus. Wala ta'kulur riba, jangan kamu makan riba. Malam dibaca ayat itu, besok dagangannya dengan riba. Berutang 5 juta, bayar 6 juta. Siapa yang melakukan itu? Yang baca Quran semalam, wala ta'kulur riba. Malam dibaca sampai kapajuh riba Quran tu. Uranya pun buat. Ya yang mutang pe paduk 5 juta. Bayar cicilan. Ya. Jadi bayarnya nanti jadi 6 juta.
Wala taqrabuz zina. Baik kapital bab zina. Bukan kontan Allah mengatakan jangan berzina, tapi dekat perbuatan yang mendekat dengan zina itu jangan. Perbuatan yang dekat dengan zina, pegang-pegang, ya, kucuk-kucuk, cubit-cubit. Siapa? Itu yang membaca Quran yang jadi juara umum. Ya, baca Quran jadi juara umum, tapi ini perlakuannya. Inilah model Rasulullah menangis terhadap umat pada akhir masa. Yaqra'unal Quran walam ya'malu bih. Padahal kita dituntut bersyukur kepada Allah melalui Al-Quran, menghormati kandungan Quran, menjalankan kandungan Quran, melaksanakan perintah Quran, menjauhkan larangan-larangan Quran. Hadirin yang terhormat, ini nikmat besar Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Islam. Allah meresmikan bagi agama Islam dengan yang pertama, firman Allah, al-yauma akmaltu lakum. Ini hari sudah aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Jadi agama yang diberikan kepada kita oleh Allah, agama yang seluruh permasalahan bisa menjawab oleh agama kita. Sekecil masalah pun. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan bagimu nikmatku. Islam. Islam ini nikmat. Bila kamu menjalankan seperti Islam, sebagaimana tuntutan dalam Islam, kamu akan memperoleh nikmat yang tak kurang sedikit pun. Ini yang kedua. Yang ketiga, waraditu lakumul Islam madinah. Aku rida bagi kamu Islam ini agama. Jadinya apa? Islam adalah agama yang sempurna. Dua, Islam ini adalah nikmat yang paling sempurna. Tiga, jaminan Allah dalam segala sendi-sendi Islam itu, disitulah ridhanya. Padahal itu masalah kecil. Rudah ibabah masalah kecil. Waktu kala ibabah lam babah petarudah ke, petarudah unun, petarudah uya. Islam menjawab, ludahlah liurmu ke kiri. Itu perbuatan yang paling ringan, tapi di situ ridha Allah. Bayangkan masalah yang kecil, di situ ridha Allah. Bagaimana masalah besar salat, mulai dari takbir sampai salam, kamu berdiri, kamu baca, kamu ikhlaskan hati, mulai dari takbir sampai salam, kamu di dalam ridha Allah. Karenanya umat Muhammad yang betul-betul bersyukur kepada Allah melalui kerasulan Nabi Muhammad, melalui kesucian Al-Quran,
melalui kesempurnaan Islam dan ridha Allah padanya. Hamba Allah ini, umat Muhammad ini mendapat kedudukan di sisi Allah pula, kedudukan yang terlebih. Maka Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Hai umat Muhammad, sebagaimana kami berikan nikmat besar kepadamu, yaitu kerasulan Muhammad untukmu, yaitu Quran untukmu, yaitu agama Islam ini untukmu. Ja'alnakum, kami jadikan kamu hai umat Muhammad ummatan wasata, akan umat yang seelok-elok umat. Maka besarnya martabat umat Muhammad ini di sisi Allah. Raya martabatnya. Kalau sekiranya kita bandingkan dengan seorang beriman melaksanakan amal salih daripada orang dahulu, daripada umat dahulu, dan yang beriman melaksanakan amal salih dari umat Muhammad, sungguh umat Muhammad mendapat peringkat teratas. Hadirin yang terhormat, maka karenanya marilah oleh kita semua hamba Allah yang telah menerima kerasulan Nabi Muhammad. Kita menerima kerasulan Nabi Muhammad, bersyukur kepada Allah sehingga kita taat dan patuh kepada Nabi Muhammad, dan menerima Al-Quran, patuh dan taat kepada Allah melalui ajaran Quran. Bersyukur kita kepada Allah melalui agama, siap kita menghidupkan agama, siap kita menjual diri kepada Allah dengan mempertahankan agama. Maka kita akan menduduki martabat yang mulia. Bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang rayunya. Bersyukur pertama dengan lidah. Lidah gepujat oleh Allah untuk menyebut Allah. Bukanlah lidah ini untuk sebutan-sebutan kotor dan dusta. Di samping tanya na malaikat Rahman, bila bak lidah tanya jitebit kata-kata sulit, malaikat-malaikat Rahman berangkat, pekan berangkat, karena sangat bau yang keluar daripada mulut kita. Dengan ini bersyukur kepada Allah melalui lidah. Jaga lidah, jaga, jangan ada kata sia-sia dan kata-kata dosa. Yang kedua, jawarih, iaitu anggota zahir, tangan, kaki, badan, kulit, mata, telinga. Siapkan mereka itu untuk taat kepada Allah, karena Allah mengetahui sinar mata yang maksiat dan mengetahui apa yang masuk di dalam telinga kita. Inna sam'a wal fuada, inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati,
tiap satu nanti akan diproses, ditanyakan. Jadi karenanya bersyukurlah kepada Allah melalui mata, melalui telinga, dan melalui hati. Kemudian bersyukur pula kepada Allah melalui harta. Bersyukur melalui harta, siap mengeluarkan harta pada jalan Allah. Yang dikenakan zakat, keluarkan zakat. Yang tidak dikenakan zakat, keluarkan infak. Mengeluarkan sedekah lebih-lebih untuk membangun masjid. Berlomba-lombalah kepada jalan Allah. Inilah namanya bersyukur kepada Allah melalui harta. Damkat akhir tahun pegak nira bek jeut ke karun sampai jiut di bumau hanji tempo debit je kut. Maka getanyo yang damkat pegat kenira abak akhir tahun. Kemudian getanyo yang nak usaha, nah harta, sisihkan harta getanyo untuk jalan Allah, membantu membangun rumah Allah di atas permukaan bumi, disebut rumah Allah leboh. Yang pertama Kaabah, rumah Allah. Yang kedua masjid, rumah Allah. Yang kelima ate orang mukmin yang suci daripada dosa, itu rumah Allah. Jadi karenanya marilah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, ya, bersyukur kita kepada Allah melalui nikmat yang Allah kagebi ke ketanyo nikmat-nikmat raya.